Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 7 orang, yaitu Novita Virginia, Indra Muhammad Ridwan S, Amalia Rahmadana, Muhammad Yusuf, Jonathan Jati Sasongko, dan dengan saya sendiri Mujahidah yang akan membahas mengenai materi termistor. Baik, untuk bagian pertama yaitu mengenai pengertian termistor. Termistor adalah resistor suhu sensitif atau lebih dikenal sebagai sensor suhu. Kata termistor terdiri dari dua kata yaitu termal ataupun suhu dan resistor. Semua resistor memiliki ketergantungan pada suhu yang digambarkan oleh koefisien suhu. Resistansi termistor tergantung pada bahan pembuatnya. Bahan konstruksinya terdiri atas 3, yaitu oksida logam, pengikat dan penstabil yang ditekan menjadi waffle dan dipotong menjadi chip dengan rasio bahan komposit menentukan ketahanan atau kurva suhunya. Dalam kebanyakan kasus, untuk jenis resistor tetap atau variabel koefisien suhunya diminimalkan. Tetapi khusus pada termistor memiliki koefisien suhu yang tinggi. Tidak seperti kebanyakan resistor lainnya, termistor biasanya memiliki koefisien suhu negatif ataupun NTC dan biasa disebut juga dengan negatif temperature coefficient, yang berarti resistansi berkurang ketika suhu meningkat. Adapun resistor termal dengan koefisien suhu positif ataupun positif temperature coefficient atau biasa disingkat dengan PTC, dan ada beberapa konfigurasi termistor dengan yang paling umum disegel secara kedap udara dan fleksibel. Untuk materi selanjutnya ataupun bagian selanjutnya mengenai jenis-jenis termistor akan dilanjutkan oleh Indra dan Amalia Rahmadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmadana dengan NIM 220204600029. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Mujahidah, yaitu mengenai jenis-jenis termistor, terkhusus pada termistor NTC. NTC sendiri merupakan sebuah singkatan dari negatif temperatur koefisien, yang artinya koefisien temperatur negatif. Secara mudahnya, termistor NTC ini sebagai jenis termistor yang bisa mengalami penurunan nilai resistansi saat terjadi proses peningkatan suhu pada lingkungan. Termistor NTC adalah sebuah perangkat yang pasif, maka membutuhkan sinyal eksitasi dalam pengoperasiannya. Setiap perubahan nilai resistansi sebagai akibat perubahan suhu dan bisa dikonversi menjadi perubahan nilai tegangan. Adapun simbol termistor NTC dapat kita lihat di gambar berikut. Secara ringkasnya, NTC ini koefisien suhu negatif yang memiliki oksida logam, kobait, besi, nikel, tembaga, mangan, kisaran suhu umum minus 55 derajat Celcius ke 200 derajat Celcius dengan penggunaan pengendaraan dan kontrol suhu. Pembatas arus masuk, pengukuran aliran. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai jenis-jenis termistor PTC akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Indra. Ya, baiklah, perkenalkan, nama saya Indra. Saya akan melanjutkan materi yaitu termistor PTC. Jenis termistor PTC ini digunakan untuk mengukur perubahan mendadak resistansi pada suhu tertentu. Termistor tipe PTC dapat menunjukkan peningkatan tiba-tiba resistansi di atas suhu yang ditentukan, yang kita sebut sebagai saklar transisi dari suhu Curie. Secara umum, suhunya berada dari kisaran 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius.
Termistor PTC sering digunakan untuk mengatur elemen pemanas dan mengatur ulang arus berlebih secara mandiri. Selanjutnya, PTC positif. PTC positif pada koefisien suhu oksidan logam yaitu barium, strontium atau titanat timbal. Selanjutnya, PTC positif koefisien suhu pada kisaran suhu umum yaitu 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Selanjutnya, PTC positif pada koefisien suhu penggunaan, yaitu perlindungan arus berlebih, pemanas yang dapat mengatur sendiri, waktu tunda penginderaan level cairan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik termistor. Karakteristik termistor berubah berdasarkan jenis koefisiennya, apakah koefisien positif atau jenis koefisien yang negatif. Pada PTC, karena koefisiennya positif, maka suhu dan resistansinya akan berbanding lurus. Sedangkan pada NTC sebaliknya, suhu dan resistansinya berbanding terbalik. Jika dilihat dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang ditunjukkan oleh termistor baik PTC ataupun NTC adalah non-linear. Suhu termistor dapat divariasikan dengan dua cara yang berbeda. Pertama, dengan memvariasikan suhu eksternal yang terjadi karena perubahan lingkungan. Yang kedua, konsep pemanasan sendiri dapat mengubah suhu termistor secara internal. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jonathan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Prinsip kerja. Prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistansi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh termistor, maka dengan mengukur resistansi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Seberapa besar perubahan resistansi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Hubungan antar suhu dan resistansi termistor tidak terjadi secara linear. Grafik termistor ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika termistor dengan grafik suhu di atas, maka dapat dengan mudah mensejajarkan resistansi yang diukur ohmmeter dengan suhu yang ditunjukkan pada grafik. Dengan menggambar garis horizontal dari resistansi pada sumbu Y dan menggambar garis vertikal turun dari garis horizontal ini bersinggungan dengan grafik, maka dapat menurunkan suhu termistor. Untuk bagian selanjutnya mengenai aplikasi termistor akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan S. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu aplikasi termistor. Nah, termistor ini sangat digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, aplikasi termistor yang sangat paling populer yaitu pertama, sensor suhu. Nah, termistor berfungsi sebagai sensor suhu yang bisa digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, termistor merupakan salah satu jenis sensor yang paling akurat dalam pengukurannya. Selain itu, termistor juga memiliki stabilitas jangka panjang yang sangat baik, tidak terpengaruh oleh penuaan. Mungkin ini adalah salah satu alasan yang menjadikan termistor begitu diterima menjadi sensor yang paling menggunakan untuk banyak aplikasi, termasuk pengukuran suhu dan kontrol. Nah, aplikasi yang kedua yaitu pembatas lonjakan arus. Termistor biasanya juga digunakan sebagai pembatas lonjakan arus. Nah, termistor ini membatasi lonjakan arus untuk menghindari kerusakan komponen secara bertahap dan untuk mencegah sekring atau juga sirkuit breaker putus atau trip. Nah, aplikasi yang ketiga yaitu proteksi sirkuit. Nah, termistor juga digunakan untuk melindungi sirkuit
atau rangkaian dengan cara memutus aliran arus sebagai pengganti sekring. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Novita, yaitu kelebihan dan kekurangan termistor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Virginia dari kelompok 1 dengan NIM 2202046000026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Ridwan, yaitu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari termistor. Adapun kelebihan dari termistor ialah mempunyai bentuk yang terbilang kecil agar dapat menempati sedikit bagian berasal dari ruang. Yang kedua, tak sekedar tersebut, produksi termistor juga mampu ditunaikan secara massal supaya stok dan harganya stabil. Dan yang ketiga, termistor juga memiliki taraf sensitif yang benar-benar tinggi, terbuat berasal dari bahan paling murni dan respon cepat juga efisien. Dan adapun kekurangan dari termistor ini yaitu interaksi resistansi dan juga ciri suhu yaitu grafik nonlinear. Yang kedua, suhu dapat naik ataupun turun secara benar-benar besar. Dan pasti saja butuh sumber tegangan atau arus yang eksitas. Itulah sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.